Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Sari M, NIM D1B1200296. Saya mahasiswi alih jenjang jurusan S1 Farmasi, Fakultas Farmasi di Universitas Megareski Makassar. Dalam video saya kali ini akan membahas beberapa poin dalam mata kuliah kimia klinik sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan nilai mid semester. Dalam mata kuliah kimia klinik merupakan berbagai jenis zat-zat kimia yang terdapat dalam darah, serum, plasma, urin, dan cairan lambung, dan lain-lain. Pada keadaan normal maupun abnormal, untuk menunjang diagnosis penyakit. Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui cara dan metode analisis dari berbagai spesimen darah, urin, feses, serum plasma, cairan lambung, dan sebagainya dalam menunjang diagnosis penyakit berdasarkan reaksi-reaksi kimia yang terjadi dalam sampel. Kemudian, dalam pelayanan kesehatan ada dua, yaitu laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan, di mana laboratorium klinik merupakan pelayanan kesehatan yang mendukung upaya penyembuhan dan pemulihan penyakit. Sedangkan laboratorium kesehatan merupakan pelayanan yang mendukung upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit. Adapun pengertian dari pemeriksaan laboratorium merupakan suatu tindakan yang prosedur pemeriksaan khusus dengan mengambil bahan atau sampel dari penderita. Dapat berupa urin, feses, darah, sputum atau dahak, sperma, dan lain-lain. Dan beberapa tujuannya yaitu untuk mendeteksi penyakit, menentukan risiko, memantau perkembangan penyakit seperti penyakit DM, memantau pengobatan dan lain-lain, dan yang terakhir mengetahui ada tidaknya kelainan atau penyakit yang banyak dijumpai potensial yang membahayakan seperti COVID-19 yang kita alami sekarang ini. Kemudian pemeriksaan dalam laboratorium klinik ada secara umum ada 5 yang meliputi. Yang utama yaitu pemeriksaan kimia klinik, pemeriksaan hematologi, pemeriksaan mikrobiologi, pemeriksaan imunologi, dan urinalisa. Kemudian ada proses diagnostik rutin. Ada 2, yaitu analitik dan post-analitik, di mana analitik ini tahap pengerjaan pengujian sampel sehingga diperoleh hasil pemeriksaan. Yang pertama dilakukan yaitu pengisian formulir, pengambilan sampel, penanganan sampel, pemilihan alat dan metode, dan yang terakhir penanganan awal sampel termasuk pengawetan dan transportasi. Dan yang kedua post analitik atau hasil akhir. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut bahwa apa itu spesimen urin, spesimen feses, spesimen dahak, spesimen sperma, dan spesimen darah, serta saya akan membahas cara pengambilan spesimen tersebut, penanganan dan pengawet yang digunakan, serta penyakit dan pengobatan salah satu penyakitnya. Urin adalah sisa material yang diekskresikan oleh ginjal dan ditampung dalam saluran kemih hingga akhirnya dikeluarkan oleh tubuh melalui proses urinasi dalam bentuk cairan. Cara pengambilan spesimen urin. Yang pertama, cuci tangan Anda sampai bersih. Kedua, bersihkan organ kelamin dengan tisu pembersih yang steril. Yang ketiga, saat buang air kecil, buanglah urin di wadah steril khusus yang sudah disiapkan. Penanganan dan pengawet yang digunakan pada spesimen urin. Yang pertama yaitu penanganannya. Urin yang sudah ditampung sebaiknya segera diperiksa, karena jika dibiarkan lebih dari 2 jam akan terkontaminasi. Urin harus segera diperiksa. Jika lokasi laboratorium jauh, maka perkirakan jarak apabila kurang lebih dari 2 jam dapat diletakkan dalam refrigerator dengan suhu 4 derajat Celcius. Adapun jika lebih dari 2 jam
dapat ditambahkan pengawet. Nah, pengawet yang biasa dipakai yaitu sodium fluorida, formalin, HCl, boric acid, sodium karbonat, asam sulfat pekat, formaldehid, dan merkuri benzoat. Penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan spesimen urin. Yang pertama, infeksi saluran kemih. Yang kedua, penyakit ginjal. Yang ketiga, hepatitis B. Yang keempat, diabetes. Adapun pengobatan dari salah satu penyakit infeksi saluran kemih. Yang pertama, pemberian antibiotik, analgetik, dan antidepresan. Kedua, pemberian cairan khusus seperti dimetil sulfoksida untuk membersihkan kandung kemih. Spesimen feses. Feses adalah sisa hasil pencernaan dan absorpsi dari makanan yang kita makan yang dikeluarkan lewat anus dari saluran cerna. Jumlah normal produksi 100-200 gram per hari. Kemudian, cara pengambilan spesimen feses. Yang pertama, siapkan wadah plastik di dalam toilet untuk menampung feses. Pastikan feses tidak mengenai dinding toilet agar tidak terkontaminasi dengan bakteri yang bukan berasal dari feses Anda. Yang kedua, masukkan feses ke dalam wadah, jangan menggunakan tangan, melainkan menggunakan sendok atau spatula yang sudah disiapkan. Yang ketiga, cukup mengambil feses sebesar kacang dan mengandung darah, lendir, dan bertekstur encer. Yang keempat, menghindari kontaminasi air kemih. Bila perlu, buang air kecil sebelum pengambilan spesimen. Yang kelima, letakkan wadah berisi feses ke dalam wadah plastik tertutup dan juga cuci tangan menggunakan air hingga bersih dan tak lupa menyiram sisa feses di toilet. Yang terakhir, memberikan sampel feses kepada petugas laboratorium. Adapun penanganan dan pengawet yang digunakan pada spesimen feses. Yang pertama, petugas laboratorium menyiapkan botol plastik berbentuk tabung bersih yang telah diberi identitas pasien berupa nama, tanggal lahir, dan jenis pemeriksaan. Yang kedua, dalam waktu kurang dari 1 jam, feses harus sudah diperiksa di laboratorium. Jika dalam terpaksa, dapat ditunda dan sampel feses dapat disimpan dalam lemari es maksimal 24 jam. Yang ketiga, feses yang dipilih bagian yang kemungkinan memberi kelainan seperti pada feses yang bercampur pada darah dan lendir. Yang keempat, setelah selesai, sisa sampel dibuang di tempat sampah medis. Adapun juga pengawet yang digunakan. Yang pertama, formalin, kedua polivinil, sodium asetat, dan skiodin. Penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan spesimen feses. Yang pertama, gangguan empedu, diare, penyakit ginjal, masalah lambung, dan gangguan hati. Pengobatan salah satu penyakit yaitu diare. Yang pertama, konsumsi banyak cairan untuk menggantikan kehilangan cairan baik melalui oral maupun intravena. Yang kedua, pemberian oral yang dapat melawan infeksi bakteri seperti antibiotik, loperamid, dan attapulgit. Spesimen dahak. Pengertian dahak atau sputum adalah lendir dan materi lainnya yang dibawa dari paru-paru, bronkus, dan trakea yang mungkin dibatukan dan dimuntahkan atau ditelan. Orang dewasa normal membentuk sputum kurang lebih 100 ml per hari. Cara pengambilan spesimen dahak. Yang pertama, batuk spontan dan dalam. Yang kedua, induksi sputum. Yang ketiga, bronkoskopi. Yang keempat, bilasan cairan lambung atau gastric aspiration. Penanganan dan pengawet yang digunakan pada spesimen dahak. Yang pertama,
Semua spesimen harus dikirim ke laboratorium secepat mungkin segera setelah pengambilan spesimen. Bila hal ini tidak dapat dilakukan, simpan dalam lemari es pada suhu 2-8 derajat Celcius. Jangan lebih dari 1 malam. Jika tidak ada lemari es dan penundaan pengiriman sekitar lebih dari 3 hari, maka harus diberi pengawet. Adapun pengawet yang digunakan yaitu 1% setilperidinum klorid atau CPC dan 2% sodium klorid. Penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan pada pengambilan spesimen dahak. Yang pertama, pneumonia, yang kedua, TBC atau tuberkulosis, ketiga, bronkitis, keempat, PPOK atau penyakit paru obstruktif kronik, dan yang kelima, asma. Pengobatan salah satu penyakitnya yaitu TBC. Yang pertama, untuk mengatasi penyakit ini, penderita perlu meminum beberapa jenis obat untuk waktu yang cukup lama, minimal 6 bulan. Obatnya yaitu isoniazid, rifampicin, piracenamid, dan ethambutol. Spesimen sperma. Pengertian sperma adalah zat setengah cair atau setengah kental yang terdiri dari 2 bagian, yaitu plasma sperma atau plasma semen dan spermatozoa. Plasma sperma dihasilkan oleh kelenjar prostat, vesica seminalis, epididymis, Cooper, dan Littera. Sedangkan spermatozoa dihasilkan oleh aktivitas tubuli seminiferus. Cara pengambilan spesimen sperma. Yang pertama, tidak melakukan aktivitas seksual selama 2-4 hari sebelum pengambilan spesimen. Gunakan tempat penyimpanan spesimen yang kering dan bersih. Kemudian, hindari penggunaan pelumas pada saat pengambilan spesimen. Setelah spesimen diambil, tutup tempat penyimpanan spesimen dan tuliskan waktu pengambilan spesimen pada tempat tersebut. Untuk menjaga suhu spesimen sementara, Anda membawanya, letakkan pada bawah lengan atau dekat dengan dada. Spesimen harus dianalisis selama 1 jam setelah pengambilan. Penanganan dan pengawet yang digunakan pada pengambilan spesimen sperma. Dalam teknisi laboratorium harus hati-hati terhadap sampel semen yang mungkin mengandung virus-virus yang berbahaya seperti HIV, hepatitis, dan herpes. Dalam pengawetan sampel sperma, tidak ada pengawet yang digunakan, tetapi sampel sperma harus segera dibawa ke laboratorium dalam jangka waktu 30-60 menit untuk mendapatkan hasil yang baik dan hasil tes yang akurat. Penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan spesimen sperma. Yang pertama, tingkat kesuburan pria. Yang kedua, keberhasilan vasektomi. Dan yang ketiga, mendiagnosis sindrom Klinefelter. Adapun pengobatan salah satu penyakitnya yaitu mengonsumsi makanan sehat seperti buah dan sayuran, menjaga berat badan yang ideal, mengelola stres, dan mencegah infeksi menular seksual. Spesimen darah. Pengertian pada pemeriksaan darah merupakan pemeriksaan sampel darah yang diambil dari tusukan bagian tubuh tertentu, seperti lengan dengan menggunakan jarum. Tes darah bertujuan untuk mendeteksi penyakit, mengetahui fungsi organ, mendeteksi racun, obat, atau zat tertentu, dan memeriksa kondisi kesehatan secara keseluruhan. Cara pengambilan spesimen pada darah kapiler. Yang pertama, tusukan lancet pada salah satu beberapa jari tangan, ketiga atau keempat, cuping telinga, tumit pada bayi. Sebelumnya, sterilkan dulu tempat tersebut dengan alkohol. Kemudian, darah harus menetes sendiri atau dengan sedikit diperas di tempat tersebut.
Seka tetesan darah yang pertama kali keluar dengan kertas sari. Tempelkan ujung tabung kebelar ke tetesan darah yang keluar. Biarkan darah mengisi sampai kira-kira 3/4 tabung. Pengambilan sampel pada darah vena. Yang pertama, dengan memegang bagian atasnya, pasang bevel pada spuitnya. Periksa dan pastikan bahwa bevel tidak mengumpat dan spuit dalam kondisi kedap udara. Taruh spuit dengan ujung bevel menghadap ke bawah di dalam tabung steril sewaktu belum dipakai. Pasang tourniquet dengan tangan kanan Anda, lilitkan pada lengan atas pasien, lalu pegang kedua ujungnya. Dan dengan tangan kiri Anda, tarik salah satu ujungnya dan silangkan. Buat satu simpul hidup, tourniquet ini harus cukup kencang, tetapi tidak boleh terlalu kencang. Mintalah pasien untuk membuka tutup telapak tangannya beberapa kali. Kemudian, dengan telunjuk kiri Anda, rabalah vena yang akan Anda tusuk. Disinfeksi kulit pasien dengan swab kapas yang dibasahi tinktur iodin atau etanol. Dan pegang spuit dengan tangan kanan Anda, jari telunjuk menahan bagian atas bevel. Posisikan spuit dengan bevel menghadap ke atas, lalu fungsi vena dengan menusukkan bevel ke dalam lumen vena. Ingat, jangan menusuk vena dari samping. Kemudian, dorong bevel mengikuti alur vena tersebut sedalam 1,0 sampai 1,5 cm. Coba tarik perlahan-lahan darah vena ke dalam spuit. Kalau posisinya sudah benar, darah akan tertarik. Lepaskan simpul tourniquet dengan menarik ujungnya. Selanjutnya, teruskan penarikan darah vena ke dalam spuit sampai batas volume yang diperlukan. Kemudian, taruh swab kapas kering di atas tempat penusukan. Selanjutnya, cabut bevel yang tertutupi kapas tersebut. Mintalah pasien untuk menekan kuat kapas tersebut selama 3 menit dengan lengan diluruskan. Lepas bevel dari spuitnya, masukkan darah ke dalam tabung atau botol spesimen sampai batas volume yang dihendaki. Segera sesudahnya, bolak-balikkan tabung atau botol dengan antikoagulan dengan beberapa kali dan beri label pada tabung atau botol tersebut. Tulis nama pasien, tanggal, kalau ada nomor rekam medis pasien, baik rawat jalan ataupun rawat inap. Penanganan dan pengawet yang digunakan pada spesimen darah. Penanganannya yaitu darah ditampung ke dalam tabung dengan tutup berwarna sesuai dengan jenis pemeriksaan. Gunakan botol yang bersih, keringkan sebelum menambahkan antikoagulan, dan membolak-balikkan botol beberapa kali secara perlahan dan merata. Jangan dikocok. Simpan botol berisi antikoagulan di tempat yang kering. Larutan garam di kalium eta dan natrium fluorida stabil pada suhu kamar. Tetapi larutan trinatrium sitran dan heparin harus disimpan di dalam kulkas. Gunakan botol dan tabung berskala atau tempelkan label yang atas-atasnya sesuai dengan jumlah darah yang dibutuhkan. Adapun pengawet yang digunakan pada spesimen darah yaitu antikoagulan, eta, heparin berdaya seperti antitrombin, natrium sitrat dalam larutan 3% dan campuran amonium oksalat dan kalium oksalat. Adapun penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan darah, yang pertama diabetes, yang kedua kanker, yang ketiga anemia, keempat leukemia, kelima malaria, keenam demam berdarah atau DBD. Serta pengobatan salah satu penyakitnya leukemia yaitu kemoterapi, terapi imun, terapi target, radioterapi,
dan transplantasi sel induk. Itulah video saya kali ini. Jangan lupa mampir juga ke channel aku ya teman-teman.